dia rajin makan purtier. Tetapi mungkin ketika beliau merasa mungkin pengaruh purtier tidak terlalu banyak, itu mungkin bisa disebabkan oleh mungkin dosisnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu cukup, sehingga pengaruhnya tidak terlalu wah begitu. Sehingga beliau pernah berkonsultasi dengan saya, apakah sambil saya memakan purtier, saya bisa kemoterapi, bahkan bisa operasi? Saya bilang bisa. Bisa. Itu sangat baik sebelum operasi dan pasca operasi. Karena bahkan ketika menjalani kemoterapi juga harus. Karena kita tahu ketika seseorang menjalani kemoterapi, dipastikan bahwa bukan hanya sel-sel jahat yang terbunuh di situ, tetapi sel-sel baik juga akan ikut yang terbunuh. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani kemoterapi, maka sangat penting mengkonsumsi stem cell supaya bisa mengimbangi sel-sel yang terbuang ya, sel-sel yang rusak, sel-sel yang hilang. Ternyata apa yang terjadi? Ibu yang dari Toraja ini, katakanlah nama lengkapnya Ibu Agustina Patiung, dia sehat sampai sekarang, Bapak Ibu. Ketika saya ketemu untuk pertama sekali, saya bilang begini, hilang suaranya. Halo, Pak Jusman. Hilang. Halo, iya, Bu Kris. Iya, hilang suaranya. Iya, hilang suaranya ya. Iya. Mungkin bisa ditunggu. Iya, jaringannya. Pasti Bapak Ibu ya. Ini sudah muncul. Dan yang pasti, Ibu itu sampai sekarang sehat sekali. Sehat sekali. Sampai sekarang sehat, sudah ke kantor, sudah beraktivitas seperti biasa. Sekarang saya mau Halo, Pak Jusman. Atau di Pemalang, saya tidak tahu persis, saya tidak ingat lagi. Ya, sudah dipesan sama saya. Saya pantau terus. Saya tanya ibu itu, ibu sudah makan purtirnya? Belum itu, karena dokternya bilang tidak bisa makan suplemen-suplemen yang lain, tidak bisa makan obat-obat yang lain. Tidak apa-apa. Sekalipun dokter melarang seperti itu, seharusnya ibu tidak pernah takut. Enggak usah ragu lah, saya bilang. Kecuali ibu baru pasien saya yang pertama, tetapi ibu itu bukan pasien saya yang pertama, tidak. Ada banyak pasien-pasien, bahkan lebih parah dari penyakitnya ibu saya sudah tangani. Bahkan saya sendiri lebih parah ya. Penyakit yang saya derita itu penyakit ranking 1. Bisa diatasi dengan purtier. Bukan malah semakin kolef ya. Ya, padahal jantung itu lebih riskan ya dibanding dengan yang lain-lain. Kalau kita mau lihat bagian itu. Tetapi ibu ini tidak yakin ya, terlalu takut dengan dokter. Terus satu kali ketika adiknya di sini saya tanya, sudah bagaimana perkembangan kakak? Yo, kakak sudah menjalani terapi, entahlah itu mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Saya jelaskan sama adiknya, saya bilang begini, sampaikan sama kakak, sebenarnya ketika kakak harus menjalani terapi, sesungguhnya sangat penting itu konsumsi purtier. Karena ketika terapi akan begini-begini. Saya jelaskan seperti yang tadi, ketika terapi itu akan mengalami kehilangan sel yang baik. Akan mengalami degradasi sel yang sangat cepat. Tetapi ibu ini bilang sama saya begini, iya, kalau sudah selesai nanti jadwal kemoterapinya nanti baru saya makan stem cell-nya. Saya sebenarnya sudah bilang dalam hati, loh kalau kita tunggu itu berarti mati dulu baru makan nanti. Itu pikiran. Betul, Bapak Ibu. Setelah selesai kemoterapi rupanya penyakitnya semakin parah dan tidak sempat itu makan purtier. Beliau sudah meninggal. Jadi itu sebagai perbandingan ya. Jadi baik untuk kita tidak boleh menunda-menunda. Kalau memang kita sudah memahami tidak boleh menunda. Ada banyak contoh yang sudah berhasil. Jadi tidak perlu ada ragu. Demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Jusman. Terima kasih, itulah Bapak Ibu beberapa pengalaman dari kita-kita ya
untuk memberikan pemahaman itu memang nggak gampang, Bapak Ibu. Kadang orang itu menunda dan melihat, apalagi seseorang yang penyakitnya mungkin kita tidak bisa menampilkan secara testimoni. Biasanya yang seperti saya mana, gitu kan? Padahal bukan merupakan pembunuh teratas 10 ya, itu pun masih meminta testimoninya mana, ya kan? Kadang seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita lebih bijak, kita bisa tahu, wah penyakit seperti itu aja bisa pulih ya, bisa sehat kembali ya. Apalagi seperti saya. Seperti kayak contohnya kasus saya ya, saya beberapa kali mengalami yang kena migrain, yang kena vertigo, itu masih meminta contoh. Padahal saya sudah tunjukkan, ini loh kanker otak, ya kan? Ini loh bisa sehat kembali. Itu masih, ya kalau kamu masih mau menunggu, saya bisa menemukan testimoni seperti itu, ya tunggu saja. Jadi tunggu aja dulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak semua orang, tidak semua dari kita yang user ini mau berbagi dengan testimoni. Apalagi kalau zaman dulu ya Bapak Ibu ya, seorang yang punya kedudukan, seorang yang punya ini ya uang ya otomatis ya. Kadang beliau tidak mau ditunjukkan. Ini loh, aku tuh dulu sakit seperti ini, sekarang seperti ini. Kadang-kadang orang sangat merahasiakan. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua yang sering saya hadapi, itu sebenarnya ada undangan yang mau menanyakan hal tersebut, tetapi beliau lagi tugas ya. Jadi kadang orang sering bilang, ini nggak cocok sama saya. Bukan nggak cocok, Bapak Ibu. Ini ada healingnya, Bapak Ibu. Jadi begitu konsumsi, hari ke-1, kedua, ketiga, enakan. Dia bisa merasakan enakan. Begitu menginjak minggu kedua, dia langsung kena healing kan. Dia bilang, aku berhenti saja, karena ini nggak cocok. Bukan Bapak Ibu. Karena terapi stem cell itu nggak ada kata cocok dan tidak cocok. Pasti bisa. Karena apa? Karena ke sel dari organ tubuh. Beda dengan obat medis ya Bapak Ibu ya. Kita di sini pasti pengalaman ke dokter ya Bapak Ibu ya. Kalau obat nggak cocok, kita pasti diganti sama dokter. Kenapa Bapak Ibu? Ada obat yang, saya kasih contoh lah, hipertensi ya. Kalau obat hipertensi, kalau orang ini sudah mengarah ke ginjalnya bermasalah, maka obat hipertensi ini akan diganti. Contohlah saya diuretik ya, mungkin Ibu Anita di sini seorang farmasi, Ibu Somi juga farmasi ya. Diuretik sendiri itu bisa menurunkan hipertensi kita, tetapi diuretik itu bisa menurunkan natrium dan juga kadar air. Sehingga apa? Sehingga berpotensi kepada komplikasi terhadap ginjal. Maka obat itu akan diganti. Sama dengan diabetes juga. Karena saya mengalami sendiri ya terhadap keluarga saya. Diabetes itu kalau seseorang itu makannya nggak teratur, dia suatu saat misalnya siang makannya banyak, malam makannya agak sedikit, pagi, itu maka obat diabetes yang diganti pasti menggunakan XR. Karena rilisnya dia 12 jam atau 24 jam, dia akan ganti karena takut berkomplikasi kepada organ tubuh yang lain. Itulah obat medis bisa cocok dan tidak cocok karena metabolisme tubuh kita. Tetapi di terapi stem cell Purtier itu tidak ada kata tidak cocok. Semuanya bisa. Semuanya cocok karena intinya dia akan memperbaiki sel dari organ tubuh. Yang dikatakan tidak cocok itu adalah healing proses yang dialami. Padahal healing itu sendiri terjadi di organ tubuh yang mendapatkan masalah. Organ tubuh yang sekarang beliau keluhkan. Ataupun yang tadi Pak Jusman bilang, penyebabnya, pemicunya pun akan diperbaiki. Oke, Bapak Ibu, mungkin Zoom kali ini cukup sekian. Mungkin saya ingin ya meminta seseorang yang ya memang sih di kita di Riwe belum elit ya, tetapi beliau sangat banyak nih pengetahuannya. Boleh saya minta tim saya yang sudah banyak tahu ya, dan sekarang lagi proses belajar terus tentang Purtier, tentang sistem, tentang apa aja beliau akan belajar terus. Oke, saya minta Bapak Joko untuk closing speech. Mungkin ini Bu, mungkin dilempar dulu Bu ke undangan kita yang di sini. Oh mungkin ya, siapa tahu ada pertanyaan, mungkin sepintas saya akan. Ya, silahkan kalau untuk tanya jawab kan. Ada? Cukup sampai sekian? Bu Risna, ada pertanyaan. Bu Risna. Mungkin ada pertanyaan. Bu Risna Meliala dari Bekasi, dari Bandung. Ya, silakan Bu Risna. Ya, silahkan di off-kan videonya.
Dan di unmute ya kalau mau berbicara. Unmute, ya. Iya, unmute. Betul. Ya, nggak ada mungkin ya. Ah. Oke, kalau nggak ada ya kita karena waktunya sudah jam 12 ya, mungkin Bapak Istas Joko bisa memberikan closing speech dari kita, apa masukan ya. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih, Bu Grace. Sebelum saya mulai closing speech tadi, kok saya disinggung-singgung. Ini ada yang menarik, cerita yang menarik memang. Kenalan sama Bu Grace, Bu Diana, akhirnya usianya berapa, Pak? Usia saya 73, saya bilang gitu. Usia 73 itu saya lebih tua dari papanya Bu Kristiana. Jadi Bu Grace sama Bu Diana itu kalau manggil saya Pak D. Ya, memang orang lansia kadang-kadang ya langka, harus dieman-eman sama temannya. Saya banyak dilayani oleh Bu Diana. Saya jadi member juga berkat dorongan beliau berdua itu. Saya nggak bisa repot, sudah lansia, semuanya ditangani, di-tackle oleh Bu Diana. Terima kasih pada Bu Diana dan Bu Grace. Baik, saya kira Zoom hari ini menarik ya. Bagus sekali tadi diawali oleh Pak Steve. Dalam opening speech-nya Pak Stefanus menceritakan perkembangan bisnis Riway. Luar biasa. Beliau dari meeting di luar negeri mendapatkan informasi bahwa bisnis Riway ini sangat luar biasa, berkembang pesat. Padahal kondisi bisnis secara umum sekarang ini sedang prihatin sekali. Ya, kemarin kita dapat informasi bahwa Singapura pertumbuhan ekonominya kuartal pertama ini kuartal kedua itu minus 40%. Wah, itu suatu penurunan yang luar biasa, sakit sekali. Tapi itu harus ditempuh oleh Singapura untuk segera menyingkirkan pandemi ini. Baik, Riway tidak mengenal resesi, Riway tidak mengenal surut, selalu berkembang karena memang ya ini sesuai dengan OPP-nya Pak Sipayung tadi, ya ditegaskan lagi oleh Bu Kristiana, tidak ada yang tidak cocok. Penyakit apa saja bisa dikasih Courtier ini. Karena apa? Ini bukan obat, ini adalah food supplement. Food supplement untuk maintain, melindungi sel yang sehat, mereparasi sel yang sakit, dan mengganti sel yang mati. Waduh, sudah semua itu berarti yang sehat dilindungi, yang sakit direparasi, diperbaiki, yang mati diganti. Ya mau apa lagi? Sudah ada 3 aspek perlindungan sel yang sangat komprehensif. Kecuali stem cell atau plasenta rusa, Courtier ini juga ada 11 elemen herbal yang juga luar biasa. Disebut tadi satu persatu oleh Pak Sipayung, ada ini, itu adalah hal-hal yang esen yang sangat penting bagi tubuh. Ya saya ingat waktu itu saya pernah tanya Bu Grace, Bu kalau di dalam stem cell ada tomat, pokat, dan satunya apa ya? Pokat dan apel. Apel. Apel polifenol. Polifenolnya apel. Kita nggak perlu makan lagi ya Bu ya. Nah, di luar forum karena beliau lupa waktu Zoom, masih perlu karena ya tubuh kita ini butuh ada mencernakkan sesuatu makanan, menyerap mungkin juga esens yang lain. Apel itu tentu tidak hanya polifenolnya, tapi ada vitamin, ada mineral, ada apa-apa yang juga dibutuhkan oleh tubuh. Yang diambil oleh Courtier hanya yang paling penting dan paling dibutuhkan dan jumlahnya sangat sedikit di dalam apel, sehingga perlu ada 100 apel. Kalau unsur-unsur lain juga diambil, misalnya vitamin C diambil, gula diambil, waduh,
purtiernya nanti bisa sebesar Besar. onde-onde Jempol. ya. Jempol. Di Malang itu ada onde-onde, enak sekali onde-ondenya resto. Iya, betul, Pak, betul. Iya. Iya, betul. Kalau purtier sebesar onde-onde memang bisa segala unsur di dalam buah apel itu dimasukkan dan kita makan. Tapi harus sangat selektif, esens apa yang sangat diperlukan, dan kemudian diekstrak secara luar biasa, sehingga meskipun esensinya bertambah, tadinya 50 menjadi 100 apel, placenta juga tadinya 50 menjadi 100 apa gitu ya. Tapi justru volume dari kapsul itu lebih kecil. Nah ini istimewa ya. Isinya lebih banyak, tetapi fisik bentuknya lebih kecil. Lebih kecil saja saya dulu pernah ngasih kepada tante saya. Tante saya masih hidup. Saya umur 73 masih punya tante. Tak kasih purtier. Beliau bilang apa? Waduh, kebesaran ini, saya nggak bisa nelan. Nggak dicoba, kembalikan aja satu box itu. Jadi ya memang orang tua sulit ya. Dikasih pengertian sulit, dikembalikan begitu saja. Jadi intinya purtier tetap berusaha di dalam format yang kecil, tetapi esensi di dalamnya semakin lengkap, semakin banyak. Disebut tadi bahwa kita sudah bisa mengatasi penyakit-penyakit yang menular, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, oleh virus, sebetulnya dulu banyak sekali. Coba kalau kita tanya kepada orang tua kita, dulu nenek sakit apa, Pak? Dulu kakaknya nenek itu sakit apa kok meninggal? Ya, itu jawabannya biasanya saya dengar, oh dia kena TBC, oh kena kolera, tipes, sampar, tetanus, gitu. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, sekarang penyakit-penyakit itu tidak ada lagi. Tidak kita kenal lagi, karena ya bayi kita sejak kecil, sejak balita sudah dikasih vaksin ini, vaksin itu, ya, sehingga kebal terhadap penyakit-penyakit yang sebetulnya dulu itu sangat mematikan. Bapak itu dulu meninggal umur 40 tahun karena tetanus. Pak D saya dulu meninggal umur bahkan lebih muda lagi karena penyakit kolera. Gitu terus selalu. Sekarang karena tidak ada lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu, orang menjadi bisa berumur panjang, menjadi lanjut usia. Nah, lanjut usia ini ternyata justru lebih sulit mengatasi kalau ada penyakitnya. Penyakit degeneratif, tadi contohnya dari Pak Jusman ya, saya agak ngeri tadi diceritakan penyakit jantung, dioperasi, biusnya lokal. Waduh, kayak apa ya? Pengalaman Pak Jusman luar biasa, dan beliau sudah banyak mengerti ilmu kesehatan ini, nggak tahu bisnisnya tadinya apa, sekarang mendalami kesehatan, bisa menjelaskan secara teknis medis. Ya, saya sendiri belum sampai di situ Pak Jusman. Ingin juga nanti makin tua makin mengerti kesehatan, makin bisa menjaga kesehatannya sendiri, dan bisa memberi nasihat kepada yang lebih muda. Ada apa itu tadi, cerita juga dari Pak Jusman, kesembuhan karena terapi kedokteran itu banyak merupakan kesembuhan yang semu. Ini perlu garis bawahi, memang betul bahwa penyakit jantung dikasih alat pacu jantung, penyumbatan darah dikasih ring. Memang itu adalah kesembuhan yang semu ya, kesembuhan yang tidak fundamental. Ya, kesembuhan yang sebetulnya rasanya sudah membaik, sehat, menjadi sembrono, padahal tidak sehat. Ya, orang sakit diabetes dikasih insulin, pankreasnya tetap saja jelek. Dikasih insulin untuk menurunkan kadar gula,
semakin sering dikasih insulin, pankreas semakin pasif, tidak mau bekerja, wong sudah ada suplai insulin dari luar, ya, sehingga ya sebetulnya itu adalah makin parah pankreas itu, sampai akhirnya tidak bisa ditolong lagi. Ini karakteristik dari penyakit degeneratif itu seperti itu, dikasih obat medis sebetulnya hanya penyembuhan semu tadi Pak Jusman mengatakan. Saya kira itulah yang menyebabkan bahwa kita harus optimis. Ya, Purtier ini semakin lama akan semakin meluas, akan semakin dikenal, akan semakin dikejar-kejar, dibutuhkan. Ya, oleh karena itu, kalau sudah terjun di bisnis ini, kita harus serius, semakin banyak belajar, ya, semakin banyak menggali dari teman-teman yang sudah lebih berpengalaman, dan kita menjadi salah satu dari orang yang sekarang ini ngejar-ngejar orang cari prospek, nanti barangkali orang ngejar-ngejar kita, masih punya stok apa tidak, gitu ya. Kita harus bisa. Amin Pak, amin. Amin Pak, puji Tuhan Pak. Ya Pak Jim, saya optimis begitu. Ya. Saya juga optimis Pak. Iya, tidak ada yang tidak cocok, ditegaskan begitu. Semuanya cocok, bahkan untuk orang yang sehat pun cocok, gitu loh. Nggak usah nunggu sakit baru minum Purtier. Orang yang sehat cocok, ya. Orang yang tadinya rambutnya putih balik menjadi hitam lagi katanya Pak Hans itu ya. Saya juga heran loh Pak Hans, katanya rambutnya menjadi menghitam sekarang dengan minum Purtier. Baik Bapak Ibu sekalian, ini jatah 2 jam sudah lewat. Saya senang, saya sudah senang sekali kembalikan ke Pak Jim. Terima kasih Pak Jim. Terima kasih. Okay. Terima kasih Pak Joko. Oh ya, Bu Kris. Closing speech-nya. Iya. Bu Kris, ini ada Pak Ferdinandus baru muncul lagi. Sudah jam sudah 12 ya? Jam. Iya, gitu. Jam. Ini kan nanti takutnya banyak yang lapar sudah. Jadi next Bapak Ibu, ya, next Bapak Ibu banyak mengajak teman-teman yang tadi Pak Joko bilang, ayo kita semakin belajar, banyak belajar. Ini kan menambah pengetahuan bagi kita sendiri ya. Karena kesehatan itu adalah milik kita sendiri. Keputusan dari kita sendiri, bukan orang lain yang memaksa. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih kepada seluruh tim dari saya dan juga yang baru bergabung. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak, Ibu. Terima kasih, selamat siang. Pak si Payu masih hadir. Sudah Jim, putus Jim. Oke. Terima kasih Pak Stefanus. Semuanya terima kasih. Bu Somi, sama-sama Bu. Pak Santosa Parapat, Pak Ferdinandus. Kemis depan ya Pak, bergabung ya Pak. Ibu Ina, Pak Toha, Pak Hans, Pak Iwan, Bu Agnes, dan Hantoro, semuanya terima kasih. Terima kasih. Sorry. Ini saya mau putarkan lagu dulu tentang Riwe. Jalan yang pernah kulalui, luka yang pernah kualami, badai mengaku berputus asa, impianku jadi pengharapan. Ku telah temui jalan sendiri dan
penuh harapan, impian kan jadi kenyataan. Air mataku hapuskan untuk capai impian, dan hormat kan jadi indah. Berusaha untuk tingkatkan kemampuan diriku. Dunia ada di mimpiku, ku genggam dengan tekadku. Hidupku tak cemerlang, jalan yang terang telah ku temukan. Ku telah temui jalan sendiri, dahulu telah terobati. Kini hatiku penuh harapan, impian kan jadi kenyataan. Air mataku hapuskan untuk capai impian, pengorbanan kan menjadi indah. Berusaha untuk tingkatkan kemampuan diriku. Dunia ada di mimpiku, ku genggam dengan tekadku. Hidupku tak cemerlang, jalan yang terang telah ku berusaha untuk tingkatkan kemampuan diriku. Dunia ada di mimpiku, ku genggam dengan tekadku. Hidupku tak cemerlang, jalan yang terang telah ku temukan. Berusaha untuk tingkatkan kemampuan diriku. Dunia ada di mimpiku, ku genggam dengan tekadku. Hidupku tak cemerlang, jalan yang terang telah ku temukan. Hidupku tak cemerlang, jalan yang terang telah ku Oke, Bapak dan juga Ibu, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya sudah ikut berpartisipasi dalam Zoom meeting PT Riwe Internasional Grup GRGP 38. Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezeki kita. Salam sehat dan sukses selalu. Makasih Pak Jim. Sama-sama. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Pak Steve. Ya, terima kasih Pak Parapat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa kembali Bapak dan juga Ibu.